Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi sama guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Harus sehat. Semangat ya? Semangat ini selalu. Kita tunggu-tunggu nih Masya Allah. Kenapa? Kenapa Kan ini Ustadz? kan Alhamdulillah Rabbil Alamin 20 hari lagi kita akan ketemu bulan Rabiul Awal. Betul, Masya 6 Allah. bulan lagi kita akan puasa. Aduh, Masya Allah nggak kerasa ya. Masih lama sih sebenarnya. 6 bulan lagi ketemu lagi bulan hari ini. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya. Lalu ada Habib Usman, apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Sehat ya tapi Sehat. ya? Kamu kita sehat? Sehat dong. Alhamdulillah, Ini Masya Allah. semangat nih, Masya Allah. Ustaz Syam gimana nih? Gak ngantuk kan? Semangat kan? Ini penampilan baru ada kamu kumisnya. Iya, itu lupa cukur kemarin hari Senin. gitu. Iya. Gak baik. Dia ya. tadi mau cukur, saya bilang hari Rabu nggak boleh. Mau cukuran itu Senin, Kamis, atau Jumat. Baik. Nah, Masya Allah jamaah, kita di dalam hidup pasti ada yang namanya masalah ya. Apalagi kita selalu sensitif, selalu dapat kabar bahwa yang namanya warisan itu selalu mengundang masalah. Nah, di dalam keluarga itu ternyata warisan itu banyak banget syaratnya. Ada juga orang-orang yang tidak boleh mendapatkan warisan. Wah, kita jadi penasaran Iya, tuh. jangan sampai menuntut warisan sebenarnya dia tidak dapat warisan. Itu tidak dia. berhak. Makanya sesuai dengan tema kita hari ini, temanya adalah penghalang pembagian warisan. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Astagfirullahaladzim. Nah ini makanya banyak yang bilang kalau warisan itu adalah harta yang panas. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Maulana dulu. Iya. Ustadz Maulana, kita udah menyaksikan tayangan barusan ya. Iya greget juga, tapi kita bingung nih supaya nggak salah nih. Saya mau nanya, sebenarnya benar nggak sih jika seseorang itu, seorang anak terutama ya, bisa batal mendapatkan warisan jika tidak berbakti kepada orang tuanya gitu ya. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik. Izin Habib dan Waduh, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita belajar lagi di Islam itu Indah, sama-sama bermajelis bagaimana kita mendapatkan tuntunan dari syariat agama Islam, bagaimana kita berakhlak, beradab, lalu bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai aturan Islam, dan supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Di 10 Safar 1444 Hijriah, semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, pertanyaan dari Mikdad dan tayangan tadi, aduh ya Allah, buat kita semua yang di rumah pasti sama-sama sepakat kan? Resep banget. Kenapa, Ustaz? Sakit hati Tadi banget. kayaknya emosi banget Nggak nonton pernah tayangan. muncul, tiba-tiba meninggal baru pada berdatangan. Betul. Ingat ya, saya harus tekankan bahwa warisan itu adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Itu pun sisa harta dari orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, sisa harta orang yang sudah meninggal. Karena harus dibagikan dulu utangnya, bayarin dulu sebagainya, persiapannya dan sebagainya, kampanye, kebutuhannya dan sebagainya. Bahkan selesaikan dulu kalau ada wasiatnya, nasarnya kalau perlu selesaikan semua. Barulah sisa harta itu, sisa harta orang meninggal itu baru disebut dengan warisan. Dan kalau berbicara, apakah anak yang durhaka sama orang tua bisa menyebabkan batalnya mendapatkan warisan? Dalam memenuhi syariat Islam, nanti akan dibahas oleh Habib nanti dan Ustaz Sam kelanjutannya. Tapi saya akan lebih fokus kepada kedurhakaan. Ketahuilah, batalnya mendapatkan warisan disebabkan dia tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua, maka kedurhakaan itu karena memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi. Ya, artinya apa? Mohon maaf, mau enaknya aja. Ya. Hello, rahim yang dihubungkan, yang maksudnya dikala hidup. Makanya kalau kita berbicara tentang wanita yang sudah menikah lantas dia sudah bisa memutuskan silaturahmi dari segi hukum, itu terhalang juga. Apalagi dalam artian
anak yang durhaka, dia sendiri yang memutuskan silaturahmi, berarti dia yang menolak rahmat yang datang padanya. Kemudian yang kedua, dia berlawanan atau tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian ini, kalau kamu tidak peduli dikala dia hidup, kenapa kau baru muncul ketika dia sudah meninggal? Ini etika, perasaan, rasa malu ya. Betul. Harus perhatikan. Betul. Nggak malu tuh. Nah, jadi omongan. Ingat ya, betul tadi kata Mikdad, warisan itu harta yang panas ya. Nah, kalau gini, siapa yang rakus dengan harta warisan, maka tidak berkah hartanya. Jadi ini harus diambil dalam segi etika, adabnya, perasaan. Dan sekalipun Islam masih memberikan kesempatan untuk bertobat, Iya. untuk jalin silaturahmi. Iya, tapi benar-benar yang bikin emosi nggak tahu malu banget waktu sakit nggak bantuin ngurusin, tapi pas gitu Bantuin, nggak warisan, ada bulu-bulunya di situ. ramai banget, banyak yang ngakuin aku ininya. Aduh, nauzubillah. Kemana aja selama ini? Baik, tahan dulu, sabar. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, jamaah, kita lanjutkan pembahasan warisan ini. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Ya, Habib, Khair. Afwan, izin bertanya nih. Benar nggak sih warisan itu bisa terhalang jika ahli waris itu ternyata non-muslim, bahkan sudah keluar dari Islam gitu ya. Nah, namun bagaimana nih hasil jika ahli waris ini adalah ahli waris tunggal satu-satunya? Nah, ini mohon penjelasannya nih, Habib. An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW la yarisu tidak ada warisan tuh. Enggak ada warisan muslimul kafir antara muslim dengan yang kafir. Jadi nggak boleh. Tidak mewariskan dan diwariskan. Silakan. Awan, Al-Miqdad, sekolah Iya, Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sariyah ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslimul kafir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada waris mewariskan antara muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Oleh karena itu, ketika ada satu kasus yang dimana orang tuanya muslim, anaknya kafir, maka anak ini dijelaskan tadi pertanyaannya adalah anak tunggal. Anak satu-satunya dan warisnya harus dikasih sama dia. Maka gimana hukumnya? Hukumnya adalah harta tersebut masuk ke baitul mal. Harta tersebut masuk ke baitul mal. Oleh karena itu, ingat dan paham bahwasanya tidak ada mewariskan antara muslim dan kafir dan muslim. Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Apakah anaknya berhak untuk mendapatkan harta orang tuanya? Nggak berhak juga. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu Islam menegaskan bahwasanya ada 3 hal yang tidak boleh menerima waris. Salah satunya adalah ini. Ini yang harus dipertegas dan harus dijelaskan. Yang tadi sampaikan Ustaz Maulana, Masya Allah, waris ini adalah barang yang panas, harta yang panas, harta yang hati-hati, tidak boleh sembarangan untuk dibagikan. Yang bukan haknya tidak boleh mengambilnya, dan juga nggak boleh serakah di dalam mengambilnya. Ketika seseorang mengambilnya dengan serakah, maka hartanya tidak ada keberkahan dan akan habis sehabis-habisnya. Inilah yang harus dipahami dan dimengerti. Dan kalau ditanya, zaman dulu kan ada baitul mal, zamannya Rasulullah SAW. Zaman sekarang kemana? Zaman sekarang apabila orang tuanya muslim, anaknya kafir, maka harta tersebut disalurkan, disodakohkan, atau sedekah tersebut diberikan kepada yang mustahik, yang berhak daripada 8 golongan tersebut. Ada yang namanya baitul mal, dimasukkan ke dalam baitul mal, dibagikan atas nama siapa? Atas nama almarhum tersebut atau almarhumah tersebut. Oleh karena itu, kita nih harus paham nih, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Sekali lagi, jangan serakah dengan harta waris. Jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan berebutan dengan waris, karena waris itu zat yang panas, dipegang pun bahaya, ya kan? Dinikmatin pun hati-hati. Karena harta waris bisa menggerogoti harta yang kita milikin, yang punya. Akhirnya apa? Kemakan harta yang kita milikin, habis semua. Karena kita tidak adil, karena kita serakah, karena kita mengambil yang bukan haknya. Subhanallah.
Habib, berarti kita harus hati-hati banget ya. Betul, Dipegang bahaya. aja panas, apalagi masuk ke dalam perut Betul. kita. Nanti nggak akan berkah takutnya ya. Habis. Alhamdulillah. Habis tuh kan. Baik Habib, Jadi terima sudah kasih. tahu namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu berarti kan badan-badan ada yang dikelola sama pemerintah juga Oh, berarti iya. ya. Ada juga berarti ya. Badan sosial. Badan sosial. Jadi kalau sekarang mungkin kita bisa cari tahu Ini juga kalau ya. dia Badan punya amil zakat saudara maksudnya. bisa dikasih nggak? Nah, Saudara kalau kandung, misalkan bukan seandainya dia punya saudara bapaknya, saudara ibunya, tadi kan bicaranya tunggal. Kalau yang enggak tunggal, Oh, tidak sama sekali. Ya, kita Kecuali baik. kalau dia punya orang tua, ada orang tua, ada bisa saudara dikasih. kandung, atau dia Utamakan punya dulu keluarga dulu. ponakan Oh, yang biar- asobah, ya kan? Baik. Atau dia punya cucu ponakan atau cucunya bisa langsung. dapat. Bisa juga dapat atau baik, baik. kakeknya. Baru nanti kalau tidak ada baru ke Baitul Mal. Baik, baik, baik. Terima kasih Habib penjelasannya. Masya Allah, luar biasa nih ilmu baru nih. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya, Ustadz, siap. Afwan izin bertanya nih. Kita pernah dengar juga nih katanya anak angkat itu di dalam Islam ketentuannya tidak berhak mendapatkan warisan. Namun bagaimana nih kalau kasusnya anak angkat ini justru lebih berbakti gitu ya ngurusin orang tua angkatnya pada saat Masya Allah. sakit gitu ya Masya daripada anak kandungnya misalnya mohon maaf contoh kasus tidak ngurus sama sekali. Apakah anak angkat tersebut masih dapat warisan atau berhak atau enggak sih? Nah ini mohon penjelasannya. Walaupun dia yang mengurusnya sampai Betul. meninggal dunianya. Betul, berbakti subhanallah. sekali gitu. Dia lebih berbakti daripada anak kandungnya. Betul. Subhanallah. Tapi guru penjelasannya juga. Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Bagaimana status seorang anak angkat bukan daripada jalur nasabnya, namun dia adalah seorang anak angkat yang mungkin dari kecil sudah diambilnya atau mungkin pada saat sekolah udah diambilnya. Ternyata anak angkat ini berhasil dididiknya sebagai menjadi seorang anak yang saleh. Bahkan dia lebih saleh dibandingkan anak kandungnya sendiri. Jikalau anak kandungnya sendiri masih beralasan sibuk, anak kandungnya sendiri masih beralasan tidak punya waktu, anak kandungnya sendiri masih beralasan sibuk dengan keluarganya sendiri, namun anak angkat ini sangat memprioritaskan orang tua angkatnya. Sehingga pada saat orang tua angkatnya sakit, sedang sakit, ia pun yang mengurusnya hingga menghembuskan nafas terakhirnya, hingga ia pun meninggal dunia. Maka apakah status seorang anak angkat ini yang berbakti kepada kedua orang tua angkatnya mendapatkan warisan? Maka sekali lagi warisan itu adalah jalur nasab. Sekalipun dia menjadi seorang anak angkat yang sangat berbakti, maka tetap dia tidak berhak atas warisan dengan jalur nasab. Tapi dia bisa mendapatkan warisan dengan jalur wasiat wajibah namanya. Wasiat yang wajib yang diberikan oleh kedua orang tua angkatnya. Bagaimana hukumnya wasiat wajibah tadi ini? Wasiat wajibah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang dikehendakinya yang tidak melebihi daripada sepertiga dari seluruh hartanya. Jadi dia misalnya orang tuanya dia sadar bahwa dia dirawat oleh anak ini mulai dari dia sakit ringan sampai ia sakit berat. Maka di detik-detik terakhir hidupnya dia pun membuat wasiat untuk memberikan hartanya kepada anak angkat tersebut di luar daripada jalur warisan yang sebenarnya melalui nasab, melainkan mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah tadi. Misal ada seorang anak berbakti banget. Jadi sebenarnya kalau ada orang tua yang mau berbuat baik kepada anak angkatnya tidak mesti melalui jalur warisan. Nabi SAW saking baiknya kepada tetangganya, para sahabat mengatakan barangkali tetangga juga dapat warisan ya. Saking Nabi itu kelihatan oleh para sahabat, Nabi ini sangat baik terhadap tetangganya, yang mana tetangganya pun adalah bukan dari kalangan muslim semua. Tapi Nabi ada tetangganya ahlul kitab, Nabi sangat berbuat baik kepadanya sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, emang tetangga itu dapat warisan ya? Enggak, tapi saking berbuat baiknya. Maka orang tua angkat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak usah mempermasalahkan kenapa anakku, kasihan anak angkatku tidak dapat warisan. Tidak, masih banyak jalur berbuat baik kepadanya selain daripada jalur warisan tadi. Bisa juga melalui jalur wasiat, namun perlu dicatat tidak boleh melebihi daripada sepertiga kepunyaan harta daripada yang mewariskan. Wallahu taala a'lam. Bisa dapat tiba juga ya. Betul, hadiah Betul, ya betul, melalui betul. wasiat wajibah tadi itu. Subhanallah. Tapi tidak bisa semuanya berarti ya. Tidak Ustaz. boleh. Sepertiga. Nah, pas banget nih.
Ustadz Maulana, kumaha lamun kieu lamun misalnya aya orang tua teh entos teh masihan sadayana warisana teh dibagi rata tapi pewarisna teh teu nampi janten kumaha tah sadayana apa kedah dibagi rata atau kumaha ya? We nu hasut tuh makoy sih tengah-tengah na. Makoy narek ko cerita ka tentang warisan ya retelain aku mak bagi ki. Aja mak bagi perasaan, mak bagi rata-rata. Si tengah-tengah na pa disulalo nu panglatana. Nah, sama yang dekat dengan warisan, aturan agama, aturan Ustadz Maulana syariat. juga masalahnya nggak ngerti juga yang ngomongin apaan. Gitu ya. Jadi dua-duanya kita ngobrol nggak ada yang ngerti. Jadi makro. Jadi aku sih ngena. Nah, kalau kita bahas Daripada kepanjangan sebenarnya kita sama-sama bisa ngartos. Nah, supaya dua-duanya ngerti karena penonton Jamaah Islami Tindak seluruh Indonesia. Ya. Nanti ya, saya mohon dijelasin setelah yang satu ini. Kita akan kembali tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kore-kore ada tuh kalau mak bagi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tindak dan hari ini kita sedang membahas tema penghalang pembagian warisan. Masya Allah di segmen sebelumnya banyak sekali yang sudah kita bahas, terutama mengenai apa aja sih kira-kira penghalang pembagian warisan. Nah, Gue inupau dendre. Apa kau bilang tadi? Apaan jangan pakai bahasa Makassar, saya nggak ngerti. Tapi kan saya logatnya saja. Oh, iya. Kenapa tadi bilang apa Ki? Nah makanya aku ulang pertanyaannya ya. Jadi gimana nih kalau misalnya Bagaimana kalau katanya pembagian warisan itu bisa terhalang kalau misalnya sang pewaris itu telah membuat wasiat untuk warisan tersebut dibagi secara rata, bukan pembagian secara Islam. Nah itu mohon penjelasannya guru. Aduh ya Allah. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semuanya lagi nonton supaya bagus silaturahminya, supaya bagus hidupnya, ikutilah aturan agama, itu aturan syariat. Tidak ada ketaatan dalam melanggar syariat, dalam kemaksiatan. Dalam hal ini kita sikapi bagaimana enggak kalau ada orang berwasiat untuk warisannya dibagi rata. Warisannya. Ya. Aku tadi bilang apa? Warisan. Warisannya dibagi rata. Bagaimana kalau wasiat berkata warisannya dibagi rata? Ya. Ketahuilah, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan kalau satu, melanggar syariat. Dua, kalau mohon maaf menyakiti ataupun ada kezaliman di dalamnya. Itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dijalankan. Kalau saya nanti mati, jadikan jalan ini nama saya. Kamu pahlawan. ngatur. Kuburkan aku di taman makan pahlawan. Nggak bisa. Wasiat yang tidak memungkinkan tidak bisa dijalankan. Kuburkan aku di tanah haram sementara kau ada di sini. Iya. Pada prosesnya dan sebagainya. Maka dalam hal ini solusinya kita lihat dulu. Wasiat dijalankan, cuma wasiat itu ada ketentuan syariatnya. Apa ketentuan syariatnya? Yaitu tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta peninggalan. Jadi sepertiganya dulu diselesaikan. Nanti selebihnya itu maka ikuti aturan waris. Aturan waris. Setelah diatur waris, kalau mau dibagi rata silakan. Ini kejadian di rumah saya. Saya tetap bagi waris sesuai dengan sesuai syariat. Habis itu saya sampaikan. Bagaimana kalau kita bagi rata setelah ini? Yang penting kita jalankan dulu. Kalau begitu aku ikhlas bagi aku kasih adekku. Karena kenapa? Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Karena laki-laki itu bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Iya. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, mending bagi rata aja. Tapi ikuti dulu aturan syariat Islam. Barulah diatur sesuai dengan aturan. Mungkin secara pribadi, kayaknya adekku itu masih kecil, meninggal orang tua. Saya lah yang menikmati harta orang tua. Karena saya yang dikasih sekolah, dikasih pendidikan, dibiayai. Adekku kasihan tidak dapat apa-apa. Meninggal orang tua, tidak ada pembagiannya. Gini aja dek, bahagianku kau yang ambil. Masya Allah. Karena kau tidak dapat apa-apa. Sawah itu dijual untuk sekolahnya Ustaz Sam. Contoh Ustaz Sam. Nggak, itu ceritanya benar. Contoh. Ceritanya benar itu. Jadi Itu ceritanya benar, Ustaz. adiknya kasihan. Karena orang tuanya udah tua, kalau begitu harta yang di samping rumah
kasihlah dia. Itu cuma contoh ya. Aisyah kan masih kecil. Ya, ini ceritanya beneran. Iya, tapi sebenarnya kayaknya beneran. Tapi itu beneran. Natural banget dialognya. Ini kan contoh. Tapi natural banget dialognya. Contoh yang beneran. Beneran fakta dong. Baik Ustaz Maulana, terima Jadi kasih. sudah ngerti. Sudah, insya Jadi Allah. tidak merusak adab, tidak Betul. merusak kebiasaan, tidak merusak wasiat. Jadi yang dibetul- Tapi sesuaikan aturan dulu. Betul, inisiatif sebagai kakak juga diperlukan Boleh. di situ ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini penting banget nih. Siapin catatannya nih buat yang belum siapin nih, karena ini penting banget. Habib, Afwan, saya bertanya nih Habib. Ini mohon maaf nih, ketika suami mempunyai istri lebih dari satu, nah terus dari istri itu banyak lagi tuh anak-anaknya. Nah saat pembagian warisan, mana nih yang lebih, apakah lebih berat dari anak-anak yang istri pertama dapatnya lebih banyak, atau istri kedua, istri ketiga, istri keempat misalnya. Nah ini gimana nih, mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya, akhir Afwan kami dan Ustaz Maulana. Pas banget Ustaz Sam. pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang mendapatkan hak warisannya apabila suami tersebut memiliki 2 orang istri, istri pertama dan istri kedua. Ya. Ketika istri pertama tersebut ya kan bilang, "Udah nggak usah kasih istri kedua, biar kasih keluarga aja." Ini udah mau sakaratul maut ceritanya. Udah nggak ada. Ini kan kita yang dari nol ini Iya. begini dan lain Iya. sebagainya. Maka ingat, jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan mengambil yang bukan kita milikin. Bagilah waris sesuai dengan syariat agama. Maka inilah yang terbaik dan benar. Bagaimana caranya? Mengikuti ajaran atau syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagaimana aturannya? Istri mendapatkan 1/8. Ya. Punya 2 istri, 1/8, ya kan? Bagi Bawahnya dibagi 2. Jadi per 16. 1/16. Jadi masing-masing mendapatkan 1/16. Ketika mereka mendapatkan 1/16, maka sisanya 7/8, ya kan? Dikasih ke siapa? Dikasih kepada sisanya tuh anak-anaknya, dibagikan. Anak-anaknya. Inilah sesuai dengan syariat. Jangan, oh nggak bisa, ini mobil saya. Iya. Dulu waktu itu belinya dalam keadaan susah nih. Iya. Nih gini nih, nggak bisa saya ambil pokoknya. Wah. Nih rumah juga, nih rumah yang saya tempatin dari zaman dulu. Ini mesti saya ambil rumahnya. Nggak bisa, ingat. Waris itu ada aturannya. Iya. Kalau misalkan, nah misalkan ditanya lagi, suaminya sudah menceraikan istri ketiganya, atau istri keempatnya, atau istri keduanya diceraikan. Ketika firaq, tidak dapat waris. Ya. Ingat, ketika firaq atau cerai tidak ada warisan. Tetapi ketika dia masih bersama, ya kan, maka dia mendapatkan warisan. Ketika dia sudah pisah, tidak ada warisan ketika seseorang sudah talak. Ini hukum syariat. Talak. Nah, Ketika putri aman dong. ketika seseorang, ya kan, ingin mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutin aturan Allah, ya kan? Kayak Ustadz Maulana nih, bingung mau ngasih waris siapa? Nggak ada istrinya. Iya, ya Allah. Bingung. Dan ada anak saya. Ada anak-anaknya, ada 4. Inilah satu kebingungan yang besar yang dialami Ustadz Maulana. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, agar Allah kasih jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Nah, Alamin. intinya apa? Warisan itu harus dibagi. Jangan serakah, Ya. jangan marah-marah, jangan emosional, jangan menguasain sendiri, jangan ingin menganggap ini punya saya, ini milik saya, Aduh. saya yang susah, saya yang ini. Enggak. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Ikutilah, jalankanlah. Kalau mendapatkan keberkahan, kalau nggak mau mendapat keberkahan, silahkan Anda jalan ikuti pikiran Anda. Silahkan, nggak jadi masalah. Tapi ingat, kehancuran di depan mata Anda. Anda menjadi orang yang rugi, Anda menjadi orang yang hina, Anda menjadi akan habis harta yang Anda milikin. Karena apa? Karena digerogoti oleh apa? Oleh barang yang panas tadi itu. Barang yang panas tadi. Warisan. Walaupun Anda ambil cuma 1 juta rupiah. Ingat, cuma 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu adalah api yang membara, yang siap membakar harta yang kalian semua milikin. Aduh. Walaupun cuma 1 juta rupiah. Kalian ambil yang bukan hak kalian, Anda ambil 1 juta. Nggak bulan depan, nggak tahun depan, nggak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Allah habisin. Nauzubillah. Karena apa? Orang yang makan harta waris, celaka dia. Nauzubillah. Kalau yang bukan Waris yang haknya. bukan haknya ya. Betul. Nauzubillah. Jadi Ada kita lanjutan yang bukan hak. yang bukan haknya. Masya Allah. Jadi makanya penting banget di pembahasan kita hari ini, karena namanya pembagian waris itu, benar nggak Ustaz? Ustaz kayaknya Aku jadi lagi malah ngelamun mikirin. ya, Habib nih tanggung jawab Aku lagi nih. mikirin. Gimana? Habib itu punya anak berapa ya? Saya punya anak 5 insya Allah. 5 insya Allah. Mau rencana berapa? Rencana tadinya mau banyak. Istri saya hamil yang ini kenger. Udah dulu kayaknya. Baik jamaah, Masya Allah, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang ngantri pengen dijawab nih sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Baik, Masya Allah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah bisa menantu mendapat warisan dari mertua? Karena sebelum suami saya meninggal, suami saya ngomong ke saya kalau dia akan memberikan rumah ke saya. Terus ketika suami saya dan mertua saya meninggal, saya menanyakan tentang rumah tersebut. Namun saat saya bertanya tentang rumah, kakak ipar saya mengatakan bahwa saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga mantan suami saya. Bagaimana solusinya itu, Ustadz? Baik, mungkin ini akan dijawab oleh Ustadz Syamul. Bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku, Ustadz Maulana, Habib Usman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit perlu kita pahami, mungkin mudah-mudahan kami bisa memahami pertanyaannya. Ya. Karena subhanallah kalau dikatakan bisakah menantu mendapat warisan daripada mertua, maka tidak bisa. Tidak bisa. Karena mertua tidak mewarisi kepada menantunya dan menantu tidak mendapat hak waris daripada mertuanya. Kalau mertua meninggal dunia, si menantu memang tidak mendapatkan warisan daripada mertuanya. Itu nomor satu. Tapi seorang anak mendapatkan hak daripada orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya meninggal duluan daripada anaknya. Nah, ini ceritanya ini kayaknya suaminya meninggal duluan dibandingkan mertuanya. Betul. Maka subhanallah kalau pernah dijanjikan bahwasanya engkau akan mendapatkan rumah, ini harta siapa dulu? Harta siapa dulu rumah ini? Kalau dia adalah harta daripada suaminya, maka sang istri mendapatkan hak. Kalau harta ini atas nama suaminya, ya maka sang istri mendapatkan hak. Misal, rumah tadi memang adalah harta sang suami. Cuman ketika sang suami meninggal dunia, dia tidak tega mengusir ibunya dari situ. Iya. Maka ibunya pun tinggal di situ. Selama ini dia tinggal dirawat di situ sama si menantu tadi. Subhanallah, padahal anaknya sudah meninggal ya, suaminya sudah meninggal tadi. Maka nanti si harta ini, si rumah ini masih ada haknya si istri. Haknya si istri ini dengan berapa? Tadi sudah disebutkan oleh guru kita Habib Usman. Badanakul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. Jelas kata surah Al-Baqarah ya, dijelaskan bahwasanya seorang istri akan mendapatkan bagian 1/4 jikalau sang suami punya anak, baik itu anak daripada dia ataupun anak terdahulunya ataupun anak setelahnya nanti, maka itu adalah ada hak 1/4 kalau dia tidak punya anak. Tapi kalau punya anak maka haknya adalah 1/8. Kalau untuk mudahnya kita bicara hartanya aja deh. Sang suami punya rumah tadi sang suami itu harganya nilainya 16 miliar. Ya, kita bicara miliar pagi-pagi supaya lebih semangat karena kalau rumah harga 16 juta. Bisa minta tolong triliun? Oh iya udah. Harga rumahnya sebenarnya 16 triliun. Ya, harga rumahnya 16 triliun sang suami yang meninggal tadi. Maka sang istri mendapatkan hak sebesar 4 miliar kalau sang suami tadi tidak punya anak. Jadi bagiannya adalah 4 miliar, 4 ya, 1/4-nya daripada 16 triliun tadi. Berarti dia 400 miliar. Bukan 4 Oh miliar. iya, kalau triliun terlalu banyak, jadi susah ngitungnya. Silakan. Ya, sudah. Yang miliar aja. Tahu masalahnya saya ngitungnya 16 miliar. 16 miliar. Ini 4 miliar. Oke, kalau jadi misalnya harga rumahnya 16 triliun, Ya. maka sang istri akan mendapatkan 4 triliun. 4 triliun, 4 betul. triliun dia 4 dapatkan kalau si suami tidak punya anak. Maka subhanallah, kalau si suami punya anak, mohon maaf. Kalau si suami punya anak, maka dia mendapatkan 1/8-nya yaitu 4 triliun. Ya, 4 triliun dia mendapatkannya. Maka subhanallah, ketika sang suami punya anak, maka lebih kurang daripada hal tersebut. Namun sekarang ya rumah ini sudah beralih kepada sang ibunya, ya mertuanya, dan itu juga dari ibunya sebenarnya. Jadi memang bukan harta suaminya, memang harta ibu mertuanya. Maka sang istri tadi tetap tidak mendapatkan apa-apa daripada rumah tersebut, hanya dijanjikan saja. Makanya kalau ada suami yang menjanjikan sebelum meninggal dunia, pastikan dulu punyanya bukan yang dijanjikan. Ini janji belum ada rumahnya udah dijanjikan nanti kamu dapat rumah, padahal dia belum punya rumah atas nama dirinya sendiri. Apalagi lebih ribet lagi kalau misalnya hartanya gono gini nih, pembagian bersama, gaji bersama
sama ditabung untuk beli rumah. Wah, ini harus jelas surat-suratnya, karena dalam Islam tidak ada istilah harta gono gini, apalagi istilah harta gini gono. Ya tidak ada itu ya. Kebalik Ya, dong. Nah, pas banget nih. Berarti Ustadz Maulana, aku mau nanya nih, apakah mantan pasangan baik itu istri atau suami yang sudah menikah lagi dengan orang lain masih bisa mendapat warisan? Atau tadi kan katanya harta gono gini. Enak saja. Wah. Wah, antagonis. Masih mau dapat harta gono gini? gelap banget Ustaz, Astagfirullahaladzim. Ustaz. Mundur dikit ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya kan masih mau ngomong. Oh masih. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema penghalang pembagian warisan. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya, maaf ya Ustadz, sempat dipotong karena tadi durasinya udah habis. Nah sekarang kita lanjutkan nih, mungkin ada jamaah juga yang baru bergabung. Nah, aku pengen nanya nih Ustadz, bener nggak sih mantan pasangan, baik itu istri atau suami, yang sudah menikah lagi dengan orang lain, masih bisa mendapatkan warisan atau harta gono gini dari pasangannya? Atau malah udah nggak dapat apa-apa, batal gitu semua warisannya? Nah ini mohon penjelasannya Guru. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya. Ketahuilah, sebelumnya saya acukan jempol kepada tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Salah satu tanda hari kiamat ketika ilmu waris itu sudah hilang. Artinya apa? Terjadinya pertengkaran, terjadinya pertikaian, terjadinya gugat-menggugat disebabkan karena harta warisan. Orang tua bisa membunuh anaknya, anak bisa membunuh orang tua, saudara saling membunuh, bisa jadi gara-gara harta warisan. Bahkan mereka memutuskan silaturahmi, menggugat, bahkan terjadinya kedurhakaan, terjadinya nauzubillah memutuskan silaturahmi disebabkan karena warisan. Nah, kalau berbicara tentang istri ataupun suami yang sudah menikah lagi, mohon maaf, makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan. Ketika orang sudah bercerai, maaf, sudah tidak lagi. Nah, cuma kalau berbicara tentang sisa harta warisan, di mana nih yang ditinggalkan? Maka dilihat dulu ada anaknya kan? Anak. Nah, karena anak dapat, memang mohon maaf, jangankan di dunia, di akhirat pun tidak bakalan dapat. Tidak akan bersama ketika orang sudah bercerai hidup. Bercerai hidup. Nah, gimana mau menggugat lagi? Tidak akan mungkin bisa dapat karena sudah terpisah. Maka yang mungkin dia bisa dapatkan adalah pembagian harta gono gini. Mungkin harta gono gini yang dimaksud adalah yang dibawa atau yang dihasilkan bersama. Atau ada pembagiannya tersendiri. Maka ini pun berdasarkan syariat ada juga aturan tersendiri. Nah, dalam hal ini kita membahas tentang harta peninggalan, catat. Harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Makanya tadi di sela-sela segmen tadi, mohon maaf, izin Habib dapat telepon dari istrinya tercinta, Kartika Putri. Saya berteriak, aman ya, dapat 1/4. Kata Habib, Ustadz nyumpahin saya meninggal dong. Iya benar juga sih kata-katanya. Makanya jangan pernah meminta warisan di kala orang tua masih hidup. Itu dia. Bagus. Jangan meminta warisan kepada suami ketika masih hidup. Ada warisanku, ya Allah, seakan-akan engkau menunggu. Tahu-tahu kau yang meninggal duluan. Ya. Ini mohon maaf. Maka yang membatalkan atas apanya? Yang mungkin ada tanggungannya. Ya. Terbatal karena sudah selesai, karena dia sudah ada yang menanggung lagi. Siapa yang tanggung? Suami barunya. Atau istri berikutnya, dan nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita bisa sehidup sesurga. Amin. Ya Allah. Tapi kadarullah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ketika ini terjadi, maka kita selesaikan dulu secara kekeluargaan. Gimana nih? Tapi jangan lupa, syariat tidak boleh dilupakan. Karena syariat itu untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, dalam hal ini jangan pernah membawa persoalan harta warisan, maaf saya pinjam kata-kata ini, ke pengadilan. Sekali lagi, ini pesan guru saya. Pesan Andre Guruta, Allah yarham, Andre Guruta, pendiri Pondok Pesantren Al-Nahda, Kiai Haji Muhammad Arisa, AS, mengajurkan jangan sampai harta warisan itu dibawa persoalannya ke pengadilan. Kenapa tuh Ustaz? Kenapa? Karena bisa memutuskan silaturahmi, bisa terjadi kedurhakaan. Maka selesaikan secara kekeluargaan dengan mengikuti aturan syariat. Sekali lagi, sampai saya datang ke Guruta
Udah meninggal Guru Tak, saya pergi ke adiknya Guru Tak lagi Baik. untuk menanyakan tentang warisan. Dan ini memang warisan itu polemik apa namanya? Polemik. Yaitu. Aku bilang apa? Polemik. Oh, iya. Tipis kok, tipis. Baik. Jadi memang warisan ini perlu ilmunya. Ya, jadi pisahkan dulu harta gonogininya. Iya, betul. Pisahkan dulu harta masing-masingnya itu. Kemudian kalau mau warisan, lihat dulu apakah dia sudah bercerai atau masih hidup. Iya, nah itu dia. Kadang masih ada yang berharap gitu. Kadang karena kan anak kamu masih ada di aku gitu. Harusnya kan gitu. Jadi yang dapat anaknya. Harusnya anaknya, bukan melalui istrinya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib Ya, Afani izin bertanya. Bagaimana nih contoh kasus kalau misalnya ada pewaris yang atau orang tuanya mikir, ah udahlah harta warisan ini saya sedekahkan aja semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Entah itu ke panti-panti asuhan atau pokoknya orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi bukan anak-anaknya atau keluarganya gitu. Nah, apakah dalam Islam ini dibolehkan atau ada hitungannya khususnya, Habib? Mohon penjelasannya. Ya, Tafadhol. Herakwan, Kang Mikdad, Ya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang suami istri, berarti dua orang, suami dan istri. Ketika Ya, suami suami istri dan istri. berkata sama istrinya atau istri berkata sama suaminya, ya udah anak-anak kita nggak usah kita kasih warisan, ya kan? Kita sodakokan aja sekarang. Ini masih hidup dua-duanya. Iya. Ini masih hidup. Ceritanya ini masih hidup dua-duanya, masih sehat, masih segar. Disodakokan tuh uangnya, dikasih ke panti asuhan, bangun masjid lah, bikin pesantren, ini itu dan lain sebagainya. Anaknya usianya kurang lebih ada yang umurnya 35, ada yang umurnya 40, misalkan ada umurnya 28, misalkan seperti itu. Iya. Apakah anak marahin orang tuanya boleh gak? Jangan dihabisin duitnya. Nanti besok bagian saya mana? Nggak boleh. Karena apa? Karena ini masih hak orang tuanya. Oh. Dia masih hidup. Dia mau habisin, dia mau duitnya mau dibagiin kemanapun. Itu hak orang tua kita. Nggak boleh anak meminta waris terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena masih milik orang tuanya. Waris itu adalah barang peninggalan yang bisa dibagikan dan lain sebagainya ketika orang tuanya meninggal. Kalau belum meninggal masih milik orang tuanya. Ini yang harus kita pahami. Terus yang kedua ada kasusnya misalkan orang tuanya ngasih tulis-tulisan atau wasiat lah. Dikasih wasiat kalau saya meninggal semua harta saya bikin masjid, bangun pesantren, ini itu dan lain sebagainya. Apakah diperbolehkan? Ketika orang tuanya meninggal nih orang tuanya, maka suratnya pas dilihat ada kalimatnya seperti itu. Apakah harus dilakukan semuanya? Ini jadi wasiat. Ingat ya, ini jadi wasiat dan peninggalannya itu cuma 1/3. Ya. Wasiat cuma 1/3 dan boleh dikeluarkan misalkan hartanya tadi 1 triliun, ya kan? Ya. Yang boleh dikeluarkan hanya 333,3 miliar. Miliar. Seperti itulah. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan di hartanya cuma 10 juta, cuma 3 juta yang boleh dikeluarkan. Hartanya 100 juta, cuma 33 juta, 33,33 juta. Seperti itu yang boleh dikeluarkan. Hanya 1/3 yang boleh dikeluarkan. Sisanya dibagi sesuai dengan waris. Nah, ketika seseorang mengerti dan memahami ilmu waris, alhamdulillah akan ada keberkahan dalam rumah tangganya. Karena apa? Yang pertama kali Allah angkat ilmu, yakni ilmu faraid. Ini adalah ilmu waris. Sehingga apa? Anak sama ibu berantem, anak sama bapak berantem, terus kakak sama adik berantem. Akhirnya ini adalah timbul apa? Timbul karena apa? Karena ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia. Sehingga apa? Sehingga datanglah sebuah kebencian, datanglah sebuah kehinaan, datanglah sebuah kehancuran dalam setiap kehidupannya. Itulah ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kalau Allah sudah membolak-balikan hati manusia bisa di kanan, bisa di kiri, bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan uang atau duit atau barang warisan. Jangan sampai kita menguasai warisan tersebut. Jangan sampai kita merasa warisan adalah satu-satunya yang kita milikin dan ini harus kita perdayakan. Jangan. Warisan itu hanya titipan, bukan harta kita juga. Itu harta orang tua kita. Kita tinggal meneruskan. Bisa meneruskan berkah, tidak bisa meneruskan celaka. Inilah yang harus kita jalankan. Dan itulah yang kita ketahui sifat manusianya. Betul. Mana nih, ya kan? Karena warisan, ini kan dijelaskan kalau kita pergi bareng sama seseorang kita akan mengetahui sifatnya. Ketika kita melihat dari warisan kita akan mengetahui sifatnya. Mana yang serakah, mana yang tidak serakah. Mana yang hatinya ikhlas, mana yang tidak hatinya ikhlas. Inilah yang harus kita perhatikan dan bisa menjadi pembelajaran bagi manusia. Waduh, Masya Allah.
Memang benar baru kelihatan sifat asli seorang Betul. anaknya itu di saat pembagian warisan itu baru kelihatan, makanya sering masalah timbul. Mana yang banyak. serakah, mana Iya. yang mahruk, mana yang baik, mana yang ini ketahuan semua. Iya, Masya Allah. Makanya kita harus tahu ilmunya dulu supaya nanti meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Masya Allah, jemaah luar biasa. Ini pembahasan kita hari ini. Dan sudah banyak sekali pertanyaan yang ngantri nih pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tapi Masya Allah nih, Ustadz Maulana seperti biasa hari ini pertanyaannya spesial nih. Karena kita akan menjawab melalui surat. Surat. Baik, izin saya ambil dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, suratnya juga banyak banget. Kita ambil. Ini ya, hari ini yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah, ini kita kali ini akan menjawab dari surat dulu. Nah, kira-kira ini tulisan siapa nih? Ini dia pertanyaannya. Langsung aja kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cirende 3 September 2022. Assalamualaikum Ustadz. Tangganya Kang Mikdad ini. Iya, deket ya. Tetangga Ustadz Syaf. Habib, Ayah mau cerita nih. Anak Ayah demen bener minta-minta warisan. Permasalahannya, Ayah belum meninggal. Sedih nggak tuh Ustadz? Belum meninggal dimintain warisan. Udah gitu, adik-adiknya masih pada kecil-kecil. Pasti masih butuh biaya banyak. Kira-kira nih Ustadz, Ama Habib mau nggak bantuin Ayah buat nambahin biaya anak? Ini beneran nih tulisannya. Tapi ini ngemeng-ngemeng apa Ayah sebagai orang tua harus memberikan atau membagikan warisan itu sekarang. Tapi Ayah sakit hati, kan Ayah masih hidup tapi dimintain warisan. Ditunggu ya Habib dan Ustaz jawabannya dari hamba Allah nih, Masya Ini Allah. tujuannya mau nanya atau mau minta dibantuin? Sekaligus curhat, ya minta dia ujung-ujungnya minta bantuan. Ini pertanyaan Masya Allah sekali, mungkin akan dijawab sama guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Membantu ya. Silakan membantu boleh. Kami Nomor guru rekeningnya nggak disebutin. Maulana, Habibsman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu Wa Taala serta penanya yang memberikan pertanyaan yang sangat kontradiktif, gitu kan? Anak saya meminta warisan kepada saya, Iya. padahal saya masih hidup, Betul, belum betul. meninggal. Ya kontradiktif yang pertama, yang nggak mungkin juga dimintain kalau sudah meninggal, gitu ya. Iya juga. Kalau sudah meninggal, bagaimana cara mintanya? Itu yang pertama. Yang kedua, sang anak juga tidak tahu bahwa warisan itu adalah yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Iya. Barulah yang dibagi itu adalah yang ditinggalkannya. Kalau tadi pertanyaannya untuk biaya sekolah sekarang aja udah minta, Iya. apa yang mau ditinggalkan gitu Iya. ya? Ternyata untuk sekarang aja masih susah ya, udah susah untuk membiayai anak sekolahnya. Lalu apa yang disisakan Iya. nanti, subhanallah. Maka sebagai anak mestinya mengerti bahwa tidak ada warisan yang diminta. Karena yang diminta itu adalah ketika nanti si pemilik harta meninggal dunia, maka bolehlah sang anak datang kepada yang mungkin dipercayakan membagikan nanti untuk memberitahukan bahwa saya adalah anak kandungnya, saya adalah anak laki-lakinya, saya bersaudara sekian dan sekian dan sekian, supaya dibagi secara syariat Islam. Maka sebagai anak kita harus mengerti, orang tua ketika masih hidup, maka harta yang ada pada orang tua adalah hak orang tua. Tahu-tahu anak ini selalu minta sama orang tuanya, mana warisanku saya warisanku begini, saya warisanku ini, saya hakku segini. Orang tua mungkin sakit hati pada saat itu. Kata orang tuanya, oke, kalau begitu, kalau kau mau tahu warisanmu berapa, kalau gitu tiap bulan temani bapak umroh. Temani bapak umroh, dihabisin duitnya sama bapaknya, habis. Apakah anak boleh menuntut? Tidak boleh, karena memang haknya orang tua untuk mempergunakan harta tersebut meskipun sampai habis nanti, subhanallah. Kecuali kalau sumbangan, kalau apa segala macam nggak boleh lebih daripada sepertiga tadi. Tapi kalau dia nikmati sendiri, oh kalau gitu nak kita bikin Jumat berkah deh. Tiap minggu kita bikin makanan sama orang lain, kita panggil orang makan ke rumah kita. Tiap minggu bikin acara, tiap Jumat bikin acara sampai habis hartanya orang tuanya. Tidak ada lagi warisan setelahnya. Maka sang anak mestinya mengerti. Kecuali seperti ini. Kasus kedua, memang orang tuanya punya harta simpanan. Jadi harta ini misalnya dia punya tanah. Tanah alhamdulillah berlebih. Lalu dia bagi kepada anak-anaknya sebagai warisan. Nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, kau bagianmu yang itu.
bagianmu yang itu, bagianmu yang itu, bagianmu yang itu, mengalokasikannya. Nah, nanti kau berdekatan rumahmu sama adikmu yang ketiga karena kau cocok sifatmu sama yang itu. Nah, kau berdekatan sama adikmu yang keempat karena kau cocok sifatmu sama yang itu. Bertetanggalah kalian semua nanti. Nah, ini pun kalau tersisa setelah dia meninggal dunia. Kalau itu pun terpakai masih hidup, maka itu juga masih haknya orang tua. Jadi tidak ada ceritanya anak meminta warisan kepada orang tua yang masih hidup karena belum ada warisan pada saat itu. Wallahu taala Waduh, a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Apalagi minta ditambahin. Apalagi minta ditambahin dari mana namanya? Untung nggak sekalian nyantumin nomor rekening ya. Baik, Masya Allah jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan bahas apakah benar pembagian warisan bisa menjadi batal jika salah satu dari ahli waris tidak menerima ketentuan yang sudah ditentukan jumlah dan jenis harta oleh pewaris. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema penghalang pembagian warisan. Masya Allah banyak sekali tadi tema pembahasan yang sudah kita bahas, dapat ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita. Kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya saya mau tanya ke Habib Usman nih. Habib, Afwan izin bertanya Habib, apakah benar Habib pembagian warisan itu bisa menjadi batal jika salah satu dari ahli waris tidak menerima ketentuan yang sudah ditentukan jumlah dan jenisnya oleh harta pewaris? Nah, ini mohon penjelasannya. Ya, Habib. akhir. Afwan Silakan. Al-Miqdad, Ya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa sih kedudukannya di sini? Kedudukan di sini adalah yang pertama saya kasih tahu dulu, yang bisa membatalkan waris adalah 3 hal. Terjadinya pembunuhan terhadap keluarganya yang mewariskannya, atau yang punya duitnya atau yang punya hartanya, dia bunuh atau merencanakan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah budak. Yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah dia keluar dari agama Islam atau dia murtad dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau misalkan seandainya dia tidak mau tanda tangan, ini hukum negara atau hukum syariat? Kalau hukum negara berarti dia bisa digugat. Tapi kalau hukum syariat agama, inilah yang harus kita perhatikan, berarti dia zalim. Ingat kalimatnya, dia zalim. Orang yang zalim adalah dia yang tidak mendapatkan keberkahan. Orang yang zalim akan mendapatkan kehancuran. Orang yang zalim akan binasa. Orang yang zalim akan sengsara. Orang yang zalim ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang terzalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia angkat tangan, dia bermunajat, dia meminta kepada Allah, doanya dikabulkan sama Allah. Oleh karena itu, inilah waris yang harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak bisa memahami ilmu waris. Memang betul kita nggak paham ilmu waris. Karena apa? Karena semakin hilangnya ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang saleh, dan orang-orang yang tidak mau mendapatkan hukum waris. Nggak usah pakai warisan deh, nggak usah hukum agama deh, udah pakai hukum negara aja, udah pakai hukum ini aja, udah nggak usah, mau nggak bagi rata aja udah biar adil. Tidak begitu. Ini kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran, yang dimana waris itu sudah ditentukan. Islam mengajarkan tidak adanya sebuah keributan. Islam mengajarkan akan adanya ketenangan dalam kehidupan. Sudah diatur sedemikian rupa di Al-Quran, dari masalah kita mau tidur, bangun tidur, sampai kita tidur lagi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Agar apa? Agar kita selamat, agar kita mendapatkan kenikmatan, agar di dunia ini kita mendapatkan keberkahan, agar di dunia ini kita paham hidup kita di dunia dengan tujuan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita nih, ya kan? Jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh ibadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengikuti syariat agama dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ayo kita harus paham nih, jangan sampai kita sama saudara berebutan warisan. Orang tua sama adiknya atau kakaknya, makanya ada warisan dari kakek neneknya, dia berebutan, dia ribut. Atau dia ribut bapak sama anaknya, atau anak sama ibunya dia berebutan warisan. Jangan. Oleh karena itu yang terpenting satu hal, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah agar kita selamat. Takutlah kepada Allah, mengikuti hukum syariat agama dengan memahami ilmu waris. Kita nggak paham, kita datang ke orang yang alim, kita datang ke orang yang soleh, Ustadz, Habib, atau Kiai, atau Tuan Guru, atau siapapun, ini saya mau ada bagian waris, tolong dihitungkan.
Karena ini ada bapaknya misalkan, atau ini ada ibunya, misalkan ini ada anaknya 3, anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1. Jelaskan, ini ada ini, tolong dihitungkan bagaimana cara penghitungan waris. Ini hamba yang soleh, ini hamba yang soleha, ini hamba yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang takut kepada Allah. Diserahkan kepada orang yang alim, orang yang soleh, tolong atur bagian waris saya. Oh, diatur dapat sekian, bayar dulu zakatnya 2,5% dikeluarkan, bagi semuanya. Ini Masya Allah, subhanallah. Inilah yang benar sesuai dengan syariat agama. Jadi untuk orang-orang yang tidak menerima ketentuannya aneh juga gitu ya. Harusnya kita mengikuti dulu syariatnya, baru nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, memang ilmu waris ini kan susah juga. Betul. Kadang kita harus Sekarang banyak ada bertanya. rumah fikih. Nah. Iya, itu dia, Masya Allah. Ya, ada rumah fikih yang Ada luar rumah biasa. fikih, iya ya. Jadi kalau ada pembagian warisan, Ya. ada ulama-ulama yang bentuk satu lembaga juga, Ya. kita bisa datang ke sana. Bisa datang ke sana bertanya langsung, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib tadi penjelasannya. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Nah, saya masih ada satu pertanyaan lagi, saya pengen nanya sama Ustaz Syam. Iya, siap. Ustaz Afan izin bertanya nih. Benarkah Ustaz, pembagian warisan bisa menjadi batal jika sang ahli waris atau anak terkena sebuah kasus atau masalah? Nah, ini yang pengen Cancel. saya tanyakan. Ah. Kasus seperti apa sih yang bisa membatalkan ahli waris tidak mendapatkan warisannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami semua, Ya. Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia memang secara nasab adalah ahli waris. Iya. Baik nasab yang hakiki ataupun nasab yang hukmiyah. Gitu ya. Dia memang secara hukum mendapatkan warisan seperti istri karena dia adalah nasab hukmiyah, atau dia nasab hakiki seperti anak kandungnya ataupun saudaranya ataupun orang tuanya. Memang dia secara hukum fikih nasab dia dapat warisan daripada hal tersebut. Namun ternyata ada hal-hal yang pada akhirnya yang sebelumnya dia secara nasab dia mendapatkan warisan, namun ternyata ada penyebab-penyebab, diantaranya ada 3 hal yang menyebabkan seorang pewaris, ya ahli waris, menjadi batal mendapatkan warisan jikalau terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah terjadinya perbudakan ataupun dia menjadi budak seseorang, maka si pewaris tadi, ahli waris tadi, maka dia tidak akan mendapatkan hak warisnya lagi. Kemudian yang kedua, jikalau terjadi yang namanya keluar daripada agama Islam. Jadi kalau sang anak ini, meskipun dia anak yang sangat dicintainya, ternyata dia memang menunggu momen kapan orang tuanya meninggal. Dari dulu dia pengen murtad sebenarnya. Dari dulu dia pengen keluar daripada agama Islam. Namun dia tidak enak sama orang tuanya, takut menyakiti perasaan orang tuanya, maka dia nunggu sampai orang tuanya meninggal. Meninggal dunia orang tuanya, dia pun ternyata udah lama murtadnya, cuma disembunyikan dari orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya. Bagaimana kalau dia sembunyi, Ustaz? Bagaimana kalau dia berpura-pura sebagai seorang Islam? Maka itu adalah tanggungan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terjadinya pembunuhan. Baik itu berencana ataupun tidak berencana, yang jelas disengaja. Ya, baik itu direncana ataupun tidak berencana, yang jelas pembunuhan secara sengaja yang dilakukan spontan ataupun berencana. Karena berencana dengan tidak berencana itu cuma beda sedikit. Kalau 10 menit di sebelumnya, dia 10 menit sebelum pembunuhan itu dia merencanakan, berarti dia itu pembunuhan berencana sebenarnya. Jadi bukan pembunuhan spontan. Pembunuhan spontan itu kalau misalnya berantem tiba-tiba mati satu. Ya, itu adalah pembunuhan spontan. Tapi kalau 10 menit sebelum kejadian, itu sudah termasuk daripada pembunuhan berencana. Nah, baik berencana ataupun tidak berencana, yang jelas disengaja pembunuhan tersebut. Pembunuhan terjadi kepada orang tuanya misalnya. Jadi yang punya harta adalah orang tuanya, yang akan mewarisi adalah anaknya. Namun ternyata penyebab kematian orang tua adalah anak itu sendiri, maka dia pun terputus tidak mendapatkan warisan. Bagaimana kalau nggak ketahuan, Ustaz? Ternyata dia dalang pembunuhan sebenarnya, namun tidak ketahuan, tidak terungkap oleh detektif misalnya gitu ya. Sudah diselidiki, ternyata dia tidak ketahuan bahwa dia yang membunuhnya. Ah, itu urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang dia makan bukanlah haknya, karena dialah sebenarnya penyebab kematian orang tuanya secara sengaja. Kalau tidak sengaja beda lagi ceritanya. Dia menangis-menangis di dekat orang tuanya yang sedang koma, menangis-menangis, tidak sengaja dia injak selang oksigennya. Ya ternyata menangis berdoa di situ, tapi ternyata keinjak selang oksigennya. Gara-gara itu meninggal orang tuanya. Ah, ini tidak sengaja, karena dia tidak sengaja menginjak selang oksigen daripada orang tuanya yang sedang koma. Maka subhanallah, beda lagi ceritanya. Yang dimaksud pembunuhan di sini adalah pembunuhan secara sengaja, baik itu berencana ataupun tidak berencana. Maka sang ahli waris batal mendapatkan warisan secara syariat, meskipun dia berpura-pura bahwa dia yang bukan membunuhnya, tetap di hadapan Allah. Gara-gara charger handphone meninggal orang tuanya. Kenapa bisa
bisa Ustaz? Karena orang tuanya masih terhubung dengan itu alat-alatnya kan. Iya. Dia mau charger handphonenya, dia Astaga. cabut alat, dia charger Ini handphonenya. Ustaz Syam sama Ustaz Allah. Maulana ini komedinya dark banget. Bahaya. Aduh. Baik. Ini kayak pengalaman semua. Pengalaman hidupnya udah banyak, jadi banyak. Kalau saya tadi belum kepikiran. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Iya, sama-sama. Masya Allah, baik jamaah. Ini masih ada nih pertanyaan yang pengen banget dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih beda hibah dan warisan? Karena kata orang-orang katanya sama aja Ustadz. Nah Ustadz Maulana, ini penting banget nih gini nih. Sangat beda dong. Apa tuh bedanya itu Ustadz? Hibah dan warisan. Hibah itu pembagiannya dikala hidup. Oh baik. Warisan dikala meninggal. Nah, hibah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Hibah itu hadiah ya. Ya. Hukumnya sunnah. Dan sementara warisan hukumnya wajib. Wajib. Dan begitu pula hibah itu sukarela, tidak ada paksaan. Kalau warisan wajib dikeluarin. Dan hibah boleh kepada siapa saja. Oh semua orang. Nggak Siapapun ada yang dikasih. Syarat-syaratnya baik. Sementara warisan, mohon izin, harus bernasab, Baik. ada hubungan pernikahan, jadi ya seperti itu. Baik, Jadi sangat jelas perbedaannya. Baik. Jadi kalau hibah juga nominalnya bebas juga ya. Iya. Baik. Terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Dan sekarang ada pertanyaan. Mau bagi hibah? Oh, insya Allah. Tapi kalau sekarang kayaknya belum terencana ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nih ada pertanyaan dari hamba Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Habib, apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sebagai orang tua berdosa jika sampai saya meninggal nanti saya tidak bisa memberi warisan bagi anak-anak saya? Karena untuk hari-hari aja saya udah susah banget ya Habib dan Ustadz. Mohon jawabannya Habib Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, orang tua yang tidak mampu maka dia tidak berdosa. Karena apa? Dia apa yang mau dibagi? Yep. Dia nggak punya apa-apa. Hidupnya aja susah, hidupnya aja pas-pasan, duit nggak ada, besok bayar sekolah juga pusing. Iya. Apa yang mau harus dia bagikan warisannya? Apa tadi minta dulu sama Ustadz Sam? Buat warisan. Buat bisa Minta ke agar orang. bisa dibagi warisannya. Aduh. Nah, maka tidak berdosa bagi orang tua yang dimana dia tidak mempunyai warisan dan dia tidak bisa memberikan warisannya. Oleh karena itu, anak yang saleh, anak yang soleha tidak berharap akan warisan dari orang tuanya, tapi berharap akan apa? Keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan kepada orang tuanya dan bisa menyukupi daripada kehidupannya dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya sempat ngasih ilmu dulu. Yang mungkin ilmu itu yang bisa nanti Sudah ada dipakai. warisannya itu. Iya. Wajahnya. Aduh. Mirip Gen orang- ya. gennya, Ya, Masya kehidupannya, Allah. penyebab kelahiran. Iya. Nggak usah hitung-hitungan deh. Nah itu dia. Udah diurusin aja udah alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah luar biasa pembahasan kita. Dan sekarang insya Allah nih akan ditutup dengan muhasabah dan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orang tua yang kebingungan dalam mendidik anaknya. Kenapa anaknya selalu cenderung kepada keburukan? Kenapa anaknya susah sekali untuk mendekati kebaikan? Setelah diperiksa, ternyata orang tuanya dahulu adalah berebut warisan dengan saudara-saudaranya. Dan dari berebut warisan inilah diberikan makan terhadap anaknya. Bagaimana mungkin seseorang yang ada di dalam darah dagingnya harta yang haram, harta yang panas, makanan yang panas karena berebut warisan tadi, lalu ia akan mendekati kebaikan. Karena diri kita ini, hati kita ini bagaikan magnet. Kalau diisi dengan kebaikan, dia akan tertarik dengan kebaikan. Namun jikalau isinya adalah keburukan, dari harta yang haram, dari harta menzalimi saudara, dari harta menzalimi orang tua, bagaimana mungkin ia akan tertarik dengan kebaikan? Maka ayo periksa apa yang telah kita beri makan kepada anak-anak kita. Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita ini. Jangan kebingungan ketika kita merasa, kenapa saya tidak bisa betah mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran. Mungkin hati kita sudah terlalu banyak tercampur baur dengan makanan yang haram. Termasuk diantaranya yang haram adalah mengambil warisan yang bukan haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah, bukan keturunan yang hanya mengharapkan warisan daripada kematian orang tuanya. Jadikan anak cucu kami, ya Allah, keluarga yang akur, keluarga yang sakinah dari dunia hingga ke Jannatul Firdaus. Jadikan anak cucu kami keturunan yang saleh, yang salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islamic Tindak. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin